Alasan kenapa Jujutsu Kaisen disukai banyak orang itu cuma di Jujutsu Kaisen. Aki-aki, kekuatannya gitar listrik rock and roll gitu. Like, dude, nih kakek gua keren banget dah. Yap, nih anime tuh sebenarnya gue mau bahas ya dari awal rilis. Cuma gue masih bingung aja gitu gimana, apa yang ngebuat gue tuh suka ke Jujutsu Kaisen ini. Dan setelah 20 episode gue tonton, gue masih bingung kenapa gue suka anime ini. Oke, langsung aja deh kita obrolin. Jujutsu Kaisen nyeritain tentang anak SMA penyuka pantatnya Jennifer Lawrence yang sedang bersekolah biasa mengikuti eskul peneliti hal gaib, atau bahasa lainnya eskul yang kerjaannya ngegabut, Yuji Itadori. Supaya bisa pulang cepat ngejenguk kakeknya yang dirawat di rumah sakit. Sampai suatu hari, teman-teman eskul Yuji ngambil pusaka terkutuk berbahaya yang bisa ngebuat mereka ini dibunuh sama kutukan. Di saat mereka mau ngebuka kutukan itu, kebetulan Itadori lagi di rumah sakit dan sedang berduka karena kakeknya meninggal. Balik lagi ke teman-temannya Yuji, mereka ngebuka kutukan itu dan jelas ya diserang oleh para kutukan. Fushiguro Megumi, seorang penyihir Jujutsu, datang mau nyelamatin teman-temannya Yuji. Tapi ujungnya dia sendiri kesusahan. Yuji pun datang dan nyelamatin Fushiguro sambil ngedapetin pusaka kutukan itu. Si pusaka kutukan ini bisa ngasih kutukan ataupun siapapun yang makan kutukan ini kekuatan besar. Setelah Yuji ngedapetin pusaka kutukan itu, ternyata ada kutukan lain yang datang. Nah, di sini lagi-lagi Fushiguro kesusahan. Lalu Yuji datang ngebantu dan ujungnya dia juga kesusahan. Nah, di saat ini Yuji kepikiran kata-kata Megumi yang ngasih tahu kalau orang yang ngemakan pusaka kutukan ini bisa jadi kuat dan ngalahin kutukan lainnya. Dimakanlah pusaka kutukan itu dan langsung Yuji jadi kuat. Tapi ternyata si pusaka kutukan itu punya kesadarannya sendiri, lalu ngambil alih tubuh Yuji. Lagi-lagi, ternyata Yuji bisa ngambil alih badannya balik dari si pusaka kutukan ini. Sukuna namanya. Setelah kejadian ini, Yuji dibawa sama organisasi penyihir Jujutsu dan ditentukan kalau dia ini terlalu berbahaya untuk dibiarin hidup. Maka ya dia bakal dieksekusi mati. Tapi dikasih pilihan, apa Yuji mau mati sekarang langsung setelah makan satu jari Sukuna ini, atau mau dieksekusi entar setelah dia makan semua pusaka kutukannya. Jadi kalau misalnya semua pusaka kutukannya udah dimakan Yuji dan Yuji terus dibunuh, nah si kutukan ini bisa mati gitu bersama Yuji. Ya tentu aja dia milih untuk dieksekusi entar. Dan disinilah dimulainya cerita Jujutsu Kaisen. Oke, cukup penceritaan ulangnya. Kita langsung aja obrolin karakter anime ini. My Boy Yuji. Dia ini masih klasik protagonis yang biasa kita lihat di anime. Periang, baik, dan sejenisnya lah. Jadi dia ini bukan protagonis yang unik juga. Tapi yang bikin dia ini menarik justru motivasinya ini. Setelah kejadian yang dia alami, dia tahu semua orang itu bakal mati suatu hari nanti. Tapi dia bakal berusaha agar orang itu mati dengan benar. Dia ngerasa mati di tangan kutukan itu salah. Jadi dia setuju buat ngumpulin seluruh pusaka kutukan Sukuna. Jadi jika Sukuna musnah, orang yang mati karena kutukan pun akan berkurang. Di sini dia cuma ngejalanin pesan terakhir kakeknya sebelum meninggal untuk ngebantu orang lain. Fushiguro Megumi, the classic edgy boy kayak Sasuke. Sama-sama gak banyak ngomong, ngambekan, rambut hitam, berasal dari klan besar. Ya, si Fushiguro ini berasal dari klan Zenin. Klan yang bisa dibilang elit globalnya di dunia penyihir Jujutsu Kaisen ini. Yang gue suka dari dia, gini-gini, dia ini suka ngelawak juga. Kayak dia nanya pertanyaan super serius gitu. Jujutsu to shite donna hito tachi o tasuketai desu ka? Terus dijawab, 別に私のおかげで誰が助かろうと知ったこっちゃねえよ。聞かなきゃよかった。 ya gue suka itu dari dia. Diem-diem tapi lawak. Nobara Kugisaki, tipikal cewek galak gitu. Mirip orang yang paling berguna di dunia ini. Tapi bedanya, Kugisaki, dia ini berguna.
Gue juga suka alasan dia jadi penyihir Jujutsu itu gara-gara pingin pindah dari desanya ke Tokyo. Simple. Dan bagian ini gue paling suka. Lucu aja, lucu gitu, gue suka. Sekarang kita masuk ke Our Boy Gojo Satoru. Ini apa ya? Dia tuh kalau mau gue jelasin, nyebelin? Iya. Overpowered? Iya. Keren as fuck gitu, badass gitu kalau kata orang-orang. Ya juga. Jadi ya di anime ini gue paling suka si Gojo Sensei. Cuma dia yang jajan beli makanan di saat muridnya hampir mati diserang kutukan. Emang gila nih orang. Ada satu orang lagi yang gue suka di sini, yaitu my boy Todo gitu. Gila sih. Cuma di Jujutsu Kaisen lu lihat cowok brotot, keren gitu ya, jago, tapi dia suka ngidol. Dan suka ngidolnya itu bukan sekedar suka ngidol. Meskipun ada event sekolah penting atau apapun itu, jikalau ada Takada-chan lagi ngadain sesi fan meet, ya udah dia milih Takada-chan. Bodoh amat sekolah. Dan gue respect dia buat itu. Guru berambut putih dengan kekuatan mata. Karakter utama punya semacam iblis di dalam badannya. Anak sok keren berambut hitam. Cewek galak yang suka marah-marah. Apaan nih Naruto? Kalau pendapat gue sendiri tentang Jujutsu Kaisen nih, ya dia ini bukan anime yang mencoba hal baru ataupun unik. Dia ini lebih mirip, kalau gue mau bandingin sama anime lain ya Black Clover. Anime yang nyatu-nyatuin berbagai elemen anime shonen sebelumnya, kayak Hunter x Hunter dan Naruto. Kita lihat dari 4 karakter utama kita aja, ya jelas gitu, Naruto banget nih anime. Tapi ya Jujutsu Kaisen cuma make pondasinya doang. Kesananya ya pakai ciri khas sendiri. Jadi nggak berasa kita nonton Naruto tapi di zaman modern. Untuk si power levelnya sendiri, gue ngerasa si energi kutukan ini ada kesamaan dengan Hunter x Hunter gitu. Dengan emosi si penggunanya yang bisa mempengaruhi kekuatannya dan perjanjian yang mengikat si penggunanya. Contoh, kayak Mekamaru yang bisa dapat energi kutukan yang ngebuat dia bisa ngontrol benda dari jarak jauh. Sebagai gantinya, ya dia lahir dengan fisik yang lemah. Dan dalam aspek ini, oke lah, gue suka Jujutsu Kaisen. Hal yang ngebuat Jujutsu Kaisen menarik itu si protagonis dan antagonis berada di satu badan. Yap, Yuji dan Sukuna. Jadi di satu sisi kita punya Yuji yang jelas jadi protagonis kita yang bertujuan makan semua bagian Sukuna tadi. Tapi di sisi lain kita punya Sukuna gitu, yang bisa aja sewaktu-waktu dia tiba-tiba bangkit terus ngebunuh semua orang. Jadi si Yuji ini kayak bom yang kita nggak tahu gitu kapan meledaknya. Bisa aja tubuhnya tiba-tiba diambil alih Sukuna dan langsung ngebunuh semua orang. Bisa aja dia malah jadi kekuatan gede gitu buat si komunitas penyihir Jujutsu ini. Dan banyaklah hal yang ngebuat dinamika mereka berdua ini menarik. Bagian yang paling gue suka sejauh ini, ya karakter developmentnya Yuji. Tipe-tipe gini nih yang gue suka. Dari dia yang selalu kalah sejauh ini dan ngebuat dia nyadar gitu, bahkan keinginannya buat mati dengan cara yang tepat aja gak bisa dia lakuin ke diri sendiri, apalagi ke orang lain. Dan kedua, saat lawan Mahito, di mana dia ngamuk yang mengingatkan gue ke, ya oke lah, ini animasinya itu loh, bener-bener gitu kan. Ini kenapa ya sekarang banyak banget anime yang animasinya oke parah gitu. Jujutsu Kaisen ini salah satu adaptasi yang oke banget. Mengingatkan gue ke adaptasinya Kimetsu no Yaiba di tahun 2019 dulu. Tiap episode makin bagus aja gitu. Dan opening dan endingnya. Openingnya oke banget, asik, catchy gitu. Tapi endingnya itu loh, udah mah lagunya enak gitu kan, Lost in Paradise by Ali. Ditambah animasi endingnya yang asik banget, sampai orang-orang tuh ngebuat editan versi karakternya sendiri gitu. Kayak ya endingnya Jujutsu Kaisen tapi dibuat versi One Piece lah, ReZero lah. Ya jadi ya oke. Pokoknya ini ending keren lah. Jadi inget kayak endingnya Kekai Sensen yang dulu orang-orang juga melakukan hal yang sama terhadap ending itu. Gue udah ngomong ini tadi, tapi emang
Jujutsu Kaisen ini jagonya ngambil hal bagus dari anime shonen laris sebelumnya dan ngegabungin mereka semua jadi satu. Ibarat Hunter x Hunter, Attack on Titan, Naruto, dan Boku no Hero dijadiin satu lah intinya nih anime tuh. Tapi gue gak bilang hal itu jelek ya. Kalau mau dibandingin sama HP, gue bandingin sama Xiaomi dah. Hobinya ngikutin orang lain, tapi tetep aja gitu disukain semua orang. Kayak gitulah ibaratnya. Jadi, alasan kenapa banyak orang yang suka Jujutsu Kaisen ini ya, dia punya animasi yang oke banget, dengan cerita yang gampang diikutin, action scene yang oke, dan punya Gojo Satoru gitu kan. Jadi ya, masa orang-orang gak suka anime ini? Makasih banyak udah nonton video gue. Like, comment, subscribe, dan pencet bel notifikasi supaya kalian tahu kapan gue upload lagi. Sekian dari gue, dan sampai ketemu di video selanjutnya.